semuanya, selamat datang di video kelompok kami untuk kelompok yang berasal dari kelas fase 8. Kami di sini akan menerangkan mengenai sosiologi. Sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte, filsuf dari Prancis pada tahun 1800. Auguste pada saat itu pengen kalau ada ilmu yang sistematis tentang masyarakat sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan dari sekitarnya. Nah, istilah sosiologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu sosius yang arti kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia, hasil interaksi, serta gejala sosial dalam masyarakat. Selain itu ada juga nih, pada sosiologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Max Weber. Max Weber bilang kalau sosiologi itu membahas mengenai tindakan sosial. Yang kedua, itu dari Petrin A. Sorokin. Menurut Petrin, sosiologi itu pengaruh timbal balik antara gejala sosial non sosial, dan juga jenis gejala sosial. Yang ketiga itu dari Albert J. Reis Jr., yaitu ilmu yang mempelajari kelompok-kelompok sosial yang membentuk organisasi sosial serta dampak yang ditimbulkannya. Jadi, setelah kita membahas pengertian sosiologi, kita masuk ke ciri-ciri sosiologi. 1. Empiris. Menurut KBBI, empiris berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang dilakukan. Jadi, empiris adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan observasi sesuai akal sehat, sesuai fakta, serta tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat spekulatif. 2. Kumulatif. Secara etimologi, kumulatif berasal dari kata cumulare yang berarti menumpuk. Dalam sosiologi, konsep kumulatif pada dasarnya mempertimbangkan faktor-faktor yang bertambah selama waktu, sehingga terjadilah suatu akumulatif atau tumbukan yang berpengaruh pada fenomena sosial. 3. Teoritis. Konsep teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Dengan kata lain, untuk mendeskripsikan kerangka referensi, digunakan untuk merangkai permasalahan. 4. Non-etis. Bahwa yang dilakukan dalam sosiologi bukan mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiologi tidak bertugas untuk membicarakan dan mempergunjingkan baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Selanjutnya, kita masuk sifat dan hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama, ilmu sosial, mempelajari gaya kemasyarakatan, contohnya lingkungan kumuh dan narkoba. 2. Pengetahuan empiris dan rasional, berdasarkan hasil pengamatan yang ada dalam masyarakat dan sesuai dengan akal sehat. 3. Bersifat abstrak bukan konkret. Apa yang kita amati dalam masyarakat berbentuk pola yang ada dalam pikiran kita karena tidak ada wujud atau bentuknya. Contohnya, norma dan nilai, stratifikasi, perubahan sosial, dan konflik. 4. Pengetahuan umum bukan khusus, maksudnya membahas seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 5. Ilmu kategoris bukan normatif, maksudnya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi pada masa sekarang, bukan apa yang terjadi pada masa lampau atau apa yang seharusnya terjadi. 6. Ilmu pengetahuan murni dan terapan. Murni yang benar ada dalam masyarakat serta terapan yang benar dilakukan di dalam masyarakat dan murni menambah pengetahuan. Lalu kita lanjut fungsi sosiologi dalam kajian berbagai gejala sosial. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan mengenai terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berikut beberapa penyebab kemiskinan. 1. Penyebab individual atau patologis. 2. Penyebab keluarga. 3. Penyebab subbudaya. 4. Penyebab agensi. 5. Penyebab struktural. 2. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan terjemahan dari juvenile delinquency. Secara etimologis, pengertian juvenile delinquency berasal dari kata juvenile yang berarti anak dan delinquency yang berarti kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja memiliki arti kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Faktor yang memengaruhi kenakalan remaja yaitu sebagai berikut. 1. Kehidupan keluarga. 2. Kehidupan masyarakat modern. 3. Pengaruh budaya asing. 4. Pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu kejahatan atau kriminalitas. Adapun kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif atau hukum yang berlaku dalam suatu negara.
Beberapa motif yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan antara lain sebagai berikut, yaitu untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual, kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal. 4. Demoralisasi. Brooks dan Gebel mengatakan bahwa demoralisasi merupakan dengan rendahnya standar moral dan penerapan nilai serta norma dalam masyarakat. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan demoralisasi di kalangan masyarakat. 1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan. 2. Pertumbuhan pendudukan yang relatif tinggi meningkatkan angka kemiskinan. Beberapa solusi untuk upaya pencegahan ataupun setelah terjadinya demoralisasi yaitu sebagai berikut. 1. Mempertebal keimanan dan ketakwaan di kalangan generasi muda. Aktif dalam kegiatan positif. 5. Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan sebuah kegagalan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Kegagalan yang dimaksud bisa berupa sebuah perpecahan keluarga yang disebabkan oleh unit-unit dalam keluarga tersebut, gagal memenuhi kewajiban dan perannya yang di dalam lembaga keluarga. Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain adalah 1. Disorganisasi keluarga yang terjadi karena putusnya perkawinan atau perceraian. 2. Bentuk disorganisasi keluarga yang kedua yaitu kurangnya intensitas komunikasi di dalam sebuah keluarga. 3. Bentuk disorganisasi keluarga yang ketiga adalah adanya krisis keluarga. 6. Masalah kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, negara Indonesia belum mampu menyejahterakan semua penduduknya. Beberapa dampak atas banyaknya penduduk yang belum sejahtera akan mengakibatkan beberapa persoalan yang berhubungan dengan kependudukan. Upaya-upaya pemecahan masalah kependudukan adalah 1. Pengendalian jumlah dan pertumbuhan pendudukan. 2. Pemerataan persebaran pendudukan. Jadi sampai di sanalah penjelasan sosiologi dalam proyek kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.